Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa waktu lalu tersiar kabar dari Amerika Serikat kalau ada seseorang pria yang berhasil menangkap ikan lele monster berukuran hampir 2 meter dari sungai pakai pancingnya. Lele-lele monster emang jadi langganan dan idaman para pemancing karena mereka terkenal sebagai ikan dengan tarikan yang kuat. Karena lele emang punya badan padat dengan sejuta otot di dalamnya. Otomatis tenaganya juga gede banget. Apalagi kalau misal yang tanding sama kamu adalah ikan lele berukuran segede manusia. Kalau aku sih kayaknya gak kuat nahan tarikannya dan malah masuk nyerusuk ke dalam danau sih. Lele juga tersebar di hampir seluruh penjuru dunia. Jadi setiap daerah pasti punya lelenya sendiri dan cerita-cerita ngerinya. Indonesia punya banyak spesies lele monster. Amerika ada, Amerika Selatan ada, Eropa ada, semua punya. Tapi gimana cara Bro Eugene ini bisa nangkep ikannya ya? Eugene Conley, si penangkap monster lele Amrik. Sore itu, Eugene Conley lagi mau mancing di sungai-sungai Mississippi dekat Natchez. Bapak satu ini emang termasuk pemancing senior dan udah lama terjun di dunia perpancingan. Dengan membawa mobil pick-up-nya, Doi berjalan dari rumah untuk bersiap menjajal kekuatan ikan-ikan di sungai Mississippi yang emang gede banget. Sesampainya di sana, Eugene langsung mengeluarkan gearnya dan melemparkan mata pancingnya ke dalam air. Sekarang, di Amerika Serikat lagi mau musim panas, jadi air juga lagi hangat. Cuaca hangat bikin ikan-ikan jadi cepat lapar, karena ikan kan berdarah dingin. Jadi kalau air lagi hangat, mereka pasti keluar untuk mencari makan, nggak terkecuali ikan-ikan berukuran monster. Sempat menunggu beberapa saat, akhirnya gayung bersambut. Karena ada tarikan yang luar biasa kuat dari dalam air. Sontak Eugene kaget dan langsung mengambil jorannya. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba untuk mengimbangi kekuatan makhluk yang menarik jorannya. Susah payah, Eugene mempertahankan genggamannya dan terus berusaha tarik ulur dengan si ikan yang kekuatannya makin menjadi-jadi. Sudah 40 menit berlalu, akhirnya ikan tersebut mengaku kalah. Dia mulai melonggarkan tarikannya dan mulai pasrah menerima nasib kalau dia mesti kalah sama skill pancingnya Eugene. Betapa terkejutnya, dia pas ngeliat ternyata lawannya selama 40 menit tadi adalah seekor blue catfish dengan panjang 1,5 meter. Kalau ditidurin, panjangnya sama kayak motor bebek yang biasa kamu pakai sehari-hari. Ikan segede gini beratnya hampir 60 kilogram atau setara anak SMP. Eugene sendiri senang banget karena selama ini dia mancing dari muda sampai sekarang. Belum pernah tuh dapet ikan segede ini. Dia sendiri mengakui kalau ikan ini adalah ikan monster karena proses mancingnya yang nauzubillah sulitnya minta ampun. Aku terpaksa ngelepas jangkar kapal dan mengapung di sungai tanpa tumpuan. Aku sama sekali nggak bisa narik dia. Malahan dia yang narik terus. Sampai ngebawa kapalku berubah posisi hampir 10 kaki jaraknya. Aku cuma sanggup berdiri di atas kapal dengan sabar dan ngerasa kayak digantung. Ikan ini salah satu tangkapan terbaik dalam hidupku. Selain itu, dia emang ikan monster, kata Eugene yang mencoba memberi keterangan kepada media soal tertangkap besarnya itu. Karena ikannya segede bagong, Eugene terpaksa ngebawa ikannya ke pihak yang akan mencatat dan menghitung berat si ikan. Soalnya ikan ini berhasil mematahkan rekor di tahun 2009 lalu. Walau tercatat sebagai pemecah rekor, tapi prestasi Eugene belum bisa memecahkan rekor tangkapan terbesar blue catfish. Karena rekor ini masih dipegang oleh pemancing yang sukses menangkap ikan dengan berat 65 kilogram pada tahun 2011 lalu. Siapakah blue catfish dan lele asal Amerika lainnya? Walau negerinya sangat maju dan penuh dengan kota metropolitan, tapi Amerika Serikat masih sangat menjaga alamnya. Terbukti sungainya masih membentang luas, lahan hijau masih banyak, dan bersih banget. Nggak ada tuh plastik sampah yang hanyut di tengah sungai, atau air dengan busa sabun yang banyak. Di sana masih sangat bersih. Kalaupun nggak bening, itu karena air tanah dan arus sungai yang lagi deras. Jadi karena alamnya masih enak, ya ikannya juga bisa tumbuh gede-gede. Karena suplai makanannya banyak dan lingkungannya juga mendukung buat bikin mereka jadi gede. Soalnya ada beberapa spesies ikan yang sebenarnya nggak berhenti tumbuh asal umurnya panjang. Banyak banget spesies ikan yang hidup di Amerika Serikat. Begitu juga dengan ikan lele, yang paling terkenal adalah channel catfish. Spesies yang paling sering dibudidayakan buat makanan di sana. Ya, kalau di sini ikan ini kayak lele yang dipecel lele gitu deh.
Orang Amerika Serikat lumayan suka makan lele. Buktinya channel catfish banyak banget dibudidayakan di sana. Mereka juga adalah ikan endemik dari Kansas, Missouri, Iowa, Nebraska, dan Tennessee. Terus selama setahun, mereka juga ikan yang paling diincar sama pemancing. Karena angka pemancing sukses nangkap ikan ini mencapai 8 juta ekor per tahunnya. Bentuk channel catfish kalau di sini rada mirip kayak baung jaksa gitu, yaitu lele dengan badan yang rada padat dan gak memanjang. Sirip ekornya juga berbentuk dayung, jadi beda sama lele pecel. Kalau di alam, ikan ini termasuk omnivora, walau makanan favorit mereka tetaplah daging hidup kayak ikan, udang, kodok, dan lain-lain. Berbeda dengan orang di Indonesia, orang Amerika makan lele bukan digoreng terus dikasih lalap sama pecel. Mereka lebih suka menggoreng ikannya make tepung biar crispy. Karena mereka itu emang suka banget rasa daging lele yang gurih. Saking sukanya warga sama lele, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1987 yaitu Ronald Reagan menyatakan ada Hari Lele Nasional yang diadakan pada tanggal 25 Juni. Selain channel catfish yang punya predikat sebagai lele pecelnya, orang Amerika Serikat di sana juga punya satu jenis lele lagi yang gak kalah gede dari blue catfish, spesies yang berhasil ditangkap oleh si Eugene tadi. Pada tahun 2011, pemancing bernama Nick Anderson berhasil melakukan monster blue catfish yang sanggup dia kalahkan lewat pertarungan sengit. Pertarungannya udah pasti sengit, karena yang Nick kalahkan adalah blue catfish pemecah rekor yang bahkan sampai sekarang belum bisa dikalahkan oleh pemancing lain, termasuk Eugene. Blue catfish suka dikira channel catfish karena selain bentuk mereka mirip, mereka juga dikenal sebagai teman sekomplek alias satu habitat juga. Yang membedakan kedua jenis ikan ini adalah warna blue catfish yang lebih cerah ketimbang channel catfish. Plus blue catfish berbadan lebih gempal dan berat, juga ada punuk di sirip atas badannya. Tapi yang lebih bikin kentara adalah duri di sirip analnya, karena blue catfish dan channel catfish punya jumlah duri di sirip anal yang berbeda. Channel catfish punya 25-29 buah duri, sedangkan blue catfish lebih banyak dengan 30-36 duri. Pada tahun 1970, lele ini pernah diintroduksi di sungai daerah Virginia. Tapi populasi mereka malah meledak jauh sejak menjadi pendatang. Kuatnya dominasi ini karena blue catfish adalah ikan yang tangguh dan punya kemampuan hebat level wahid soal bertahan hidup dan beradaptasi. Mereka dengan ajaib bisa tetap bertahan di berbagai iklim dan air payau. Nggak kayak di Indonesia yang cuma ketemu hujan dan panas karena iklimnya tropis. Di Amerika mereka punya 3 iklim. Dan kerennya, hampir semua blue catfish yang tersebar di setiap iklim tersebut bisa dengan selamat bertahan dengan ancaman lain. Walau dilepas masih di Amerika Serikat dan terkenal sebagai ikan endemik di sana, tapi status blue catfish di Virginia tetaplah invasif. Karena mereka bukan berasal dari daerah tersebut. Ini sama aja kayak misal kamu melepas cana maru di Pulau Jawa. Jelas itu bisa bahaya karena maru bukanlah ikan asal Pulau Jawa. Sesama Indonesia juga jangan sembarangan ya, karena jelas ikan itu hidup di habitat yang berbeda. Datang sebagai pendatang, lama-lama blue catfish malah jadi preman serta akamsi alias anak kampung sini. Pengaruh eksistensi mereka juga berdampak kepada ikan-ikan kayak American shad, blue baci herring, dan ikan alewife. Eksis jadi kang bully, populasi mereka makin menjadi karena walau pendatang mereka terbukti bisa mendominasi sampai titik akhir. Karena makin nggak kekontrol, mereka akhirnya mendapat predikat apex predator karena nggak ada ancaman yang berarti. Soalnya logikanya, predator di sungai ada banyak, tapi kenapa mereka bisa lolos sampai ke gudak kali? Tapi ada penemuan menarik soal ini, karena blue catfish suka makanin lumut-lumut asal Asia yang nyampe ke Amerika juga sebagai spesies invasif. Mereka dinyatakan secara serius sebagai omnivora dan karnivora. Kebanyakan lele emang dikenal sebagai pemakan segala. Kalau di Amerika Serikat, mereka juga makanin salah satu komponen paling penting dari Virginia, yaitu kepiting biru. Kedua jenis ikan ini hidup di habitat yang sama, karena di sungai Amerika Serikat masih sangat asri. Jadi dengan keadaan alam sebaik itu, pasti ikannya juga bakal happy dengan suplai makan maksimal dan lingkungan yang baik. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.